Elkan Baggett pamit dari Blackpool, mau kemana musim depan? Ketum PSSI Erick Thohir marah besar usai. Tahu 2 pemain timnas Indonesia jadi korban rasisme. 3 wonderkid BRI Liga 1 2020, 4 2025 yang layak diangkut timnas Indonesia U23 kiper-kiper Cina. Lagi sering tampil buruk, jadi keuntungan buat timnas Indonesia. PSSI diisukan menaturalisasi 5 pemain lagi. Masih on the track, mayoritas usia muda dan sesuai target jangka panjang timnas Indonesia. Elkan Baggett pamit dari Blackpool, mau kemana musim depan? Dalam unggahannya tersebut, Elkan Baggett menyatakan sangat menikmati setiap momen bersama Blackpool pada musim 2024-2025. Tidak lupa, Elkan juga berterima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk Blackpool. Klub yang pada musim 2024-2025 ditukangi Steve Bruce itu masih terus memburu tiket promosi ke liga level lebih tinggi. Saya menikmati setiap menit waktu saya di Blackpool. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub pada masa depan, kata Elkan Baggett. Elkan Baggett sepertinya akan mencari petualangan baru di musim 2025-2026. Sebab kontraknya di Ipswich Town akan habis pada akhir Juni 2025. Selama di kontrak Ipswich, Elkan Baggett lebih sering dipinjamkan ke klub lain, seperti yang dialami Baggett bersama Blackpool pada musim ini. Klub-klub lain di League One Inggris bisa menjadi opsi yang menarik bagi Elkan Baggett pada musim depan. Namun, Baggett juga seharusnya tidak ragu untuk mencoba liga lain di Eropa. Ketum PSSI Erick Thohir marah besar usai. Tahu 2 pemain timnas Indonesia jadi korban rasisme. Setelah membawa Malut United menang, Yakob dan Yance menjadi korban rasisme. Ada 6 akun Instagram yang melakukan pernyataan kasar kepada 2 pemain asal Papua tersebut. Yakob dan Yance awalnya bersabar setelah menerima serangan rasisme. Namun mereka tidak sabar dan akhirnya melaporkan ini ke APPI. Setelah diskusi dengan APPI, kedua mantan pemain PSM Makassar itu sepakat untuk melaporkan 6 akun itu ke pihak kepolisian. Laporan bisa tidak terjadi apabila ke-6 akun Instagram itu meminta maaf secara langsung kepadanya. Mendengar adanya ucapan rasisme kepada Yakob dan Yance, Erick Thohir geram. Beberapa kali, Erick Thohir sudah meminta agar tidak terjadi tindakan rasisme di persepakbolaan Indonesia. Erick Thohir ingin sepak bola Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Supporter yang timnya kalah harus menerima itu dengan kenyataan. Saya selalu menolak rasisme dalam bentuk apapun di sepak bola. Tidak boleh ada perlakuan ujaran ataupun yang berbau rasisme dalam sepak bola, khususnya di Indonesia, kata Erick Thohir. Beberapa kasus rasisme memang sedang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Belum lama ini ada pemain dari Liga 4 2024-2025 yang menjadi korban rasisme. PSSI sudah menyampaikan sikapnya dan berharap tidak ada lagi kasus tersebut. Namun ternyata terulang lagi kepada Yakob dan Yance. Tidak ada tempat bagi rasisme di dunia, tutup Erick Thohir. Tiga wonderkid BRI Liga 1 2020, 4 2025 yang layak diangkut timnas Indonesia U23 ke Piala AFF U23 2025, teruji di level klub. Sebagai tuan rumah, Indonesia sudah menyiapkan 2 stadion untuk menggelar laga-laga di Piala AFF U23 2025. 2 stadion yang dimaksud adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabghaka, Bekasi. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg sudah mulai melakukan persiapan jelang Piala AFF U23 2025. Van den Burg sudah memantau beberapa laga di BRI Liga 1 2024-2025. Selain itu, Gerald van den Burg juga sudah bertemu dengan beberapa pemain timnas Indonesia U23, termasuk striker keturunan Belanda, Jens Raven,
Melihat persaingan di BRI Liga 1 2024-2025, ada 3 wonderkid yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Gerald Vandenberg. Bahkan mungkin juga layak dibawa timnas Indonesia U23 ke Piala AFF U23 2025. Nama YG pertama yaitu ada Dominikus Dion. Sepanjang musim 2024-2025. Dion yang baru berusia 20 tahun terus dipercaya untuk mengisi tempat utama Elang Jawa. Hingga pekan ke-30 BRI Liga 1 2024-2025, Dominikus Dion sudah tampil 27 kali bersama PSS Sleman. Bahkan pemain asli Sleman ini sudah mampu mencetak 3 gol untuk PSS. Dominikus Dion merupakan pemain serba bisa. Dion bisa bermain di posisi winger atau gelandang serang. Kecepatan dan penempatan posisi menjadi senjata utama pemain satu ini. Nama yang kedua ada Raihan Hanan. Raihan Hanan menjadi salah satu pemain muda paling bersinar di skuad Persija Jakarta di BRI Liga 1 2024-2025. Hanan berkontribusi 8 gol untuk Macan Kemayoran di sepanjang musim, dengan perincian 5 gol dan 8 assist. Statistik apik itu dilakukan Raihan Hanan dari 23 pertandingan bersama Persija Jakarta. Raihan Hanan juga cukup berpengalaman. Pemain berusia 21 tahun ini sudah merasakan 3 caps di Timnas Indonesia. Semua caps itu terjadi saat Garuda berlaga di Piala AFF 2024. Nama selanjutnya ada Robby Darwis. Pemuda kelahiran Cianjur, Jawa Barat ini semakin matang bersama Persib Bandung. Meski harus diakui, Robby kerap bermain sebagai pemain pengganti di sepanjang musim 2024-2025. Meski demikian, Robby Darwis sepertinya tetap layak untuk dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U23. Pemain serba bisa seperti Robby jelas dibutuhkan tim manapun. Selain itu, Robby Darwis juga memiliki senjata menarik berupa lemparan ke dalam yang mematikan. Lemparan itu kerap berbuah assist bagi rekannya atau sekedar menciptakan kemelut di lini belakang lawan. Kiper-kiper Cina lagi sering tampil buruk, jadi keuntungan buat timnas Indonesia. Kabar kurang mengenakan datang dari media Cina 163 edisi Sabtu, 3 Mei 2025. Para penjaga gawang tim nasional Cina sedang dalam krisis penampilan alias lagi jeblok di level klub di Liga Super Cina 2025. Wang Dalei, kiper utama timnas Cina saat ini, bahkan ia ikut bermain saat mengalahkan Indonesia 2-1 pada pertemuan pertama bulan Oktober 2024. Sebagai kiper nomor 1 di Cina, seharusnya menjadi sosok yang kukuh di lini pertahanan. Namun, kondisinya akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa setelah 10 pertandingan Liga Super Cina 2025, gawang Shandong Taishan, tempat ia mengawal, dibobol lawan sebanyak 17 kali. Bersama timnas Cina, Wang Dalei sudah mengoleksi 40 penampilan sejak debutnya di tahun 2012. Kondisi yang menjadikan Shandong Taishan sebagai tim kelima yang kebobolan gol terbanyak di kompetisi domestik Cina saat ini. Data tersebut niscaya membuat Wang Dalei mengalami krisis kepercayaan yang tak terelakkan. Sulit untuk mengatakan apakah Branko Ivankovic akan menggunakan Wang Dalei lagi di masa mendatang. Tulis 163. Nama berikutnya adalah kiper senior berusia 34 tahun Yan Junling yang juga mengalami kesulitan. Dalam pertandingan antara Haigang dan Beijing Guoan pada tanggal 1 Mei kemarin, Yan Junling mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Terlihat jelas dari kejadian tersebut bahwa ia menggertakkan giginya dan bertahan setelah cedera, mencoba untuk terus berjuang. Tetapi rasa sakitnya tetap menghalanginya untuk bertahan dalam pertandingan dan ia terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal. Yan Junling akan menjalani pemeriksaan MRI di Shanghai untuk mengetahui keadaan spesifik dari cedera tersebut. Setelah pertandingan, dalam sebuah wawancara dengan media, perkataan Yan Junling mengungkapkan kekhawatirannya tentang cederanya dan merasa bahwa situasinya tidak baik. Cederanya tidak hanya menjadi tantangan bagi pertahanan tim Haigang, tetapi juga menambah pekerjaan rumah bagi timnas Cina dalam komposisi kiper.
Yan Junling total sudah mencatat 57 caps untuk timnas Cina senior sejak debutnya pada tahun 2015. Pengalaman dan kemampuannya telah ditunjukkan sepenuhnya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jika ia benar-benar absen karena cedera, niscaya itu akan menjadi kehilangan besar bagi tim sepak bola nasional Cina. Lanjut ulasan 163. Pemain berlabel Timnas Indonesia yang kurang ganas di BRI Liga 1 2020-4 2025, penurunan performa hingga cedera. Persaingan sengit BRI Liga 1 sepanjang musim ini tidak hanya untuk tim-tim dalam mengincar gelar juara saja, namun menjadi panggung pemain-pemain unjuk gigi, termasuk mereka yang punya label Timnas Indonesia. Nama Egy Maulana Fikri cukup menjadi perhatian dengan bisa bersaing di tengah-tengah gelombang pemain asing yang dominan di BRI Liga 1 musim ini. Penyerang sayap Dewa United itu membukukan 12 gol sepanjang musim ini atau masuk 5 besar daftar top scorer. Namun, ada beberapa pemain dengan label Timnas Indonesia namun justru kurang bersinar di Liga 1 musim ini. Sebagian dari mereka kesulitan menemukan bentuk permainan terbaik atau diganggu cedera. Nama yang pertama ada Rashmat Irianto. Nama Rashmat Irianto masuk dalam daftar ini. Ia sempat menghuni jantung pertahanan Timnas Indonesia dan kini bermain untuk Persib Bandung di musim keduanya. Putra Bejo Sugiantoro itu sebelumnya termasuk langganan di Timnas Indonesia. Pria 25 tahun itu punya 30 caps untuk Timnas Indonesia senior dan terakhir kali bermain pada November 2023 melawan Filipina di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, sayangnya cedera serius menghampirinya. Jebolan Akademi Persebaya Surabaya itu alhasil cuman bermain 12 kali untuk Persib Bandung di BRI Liga 1 sepanjang musim 2024-2025. Dua Witan Sulaiman, lalu ada Witan Sulaiman yang kini merumput bersama Persija Jakarta. Namun ia kesulitan mendapat tempat di tim utama besutan Carlos Pena. Witan Sulaiman kerap keluar masuk Timnas Indonesia dengan total caps 46 pertandingan. Witan memang cukup sering bermain dengan jumlah 25 caps di BRI Liga 1 musim, namun lebih banyak menjadi pemain pengganti. Alhasil produktivitas golnya menurun dibandingkan dengan musim lalu. Dari 25 laganya musim ini, pemain berusia 23 tahun itu belum mencetak gol meski mencatat 4 assist. Musim lalu cukup apik, ia mencetak 3 gol dan 6 assist dalam setengah musim bermain untuk Persija. Kemudian membukukan 1 gol dan 1 assist dalam 10 pertandingan sebagai pemain pinjaman Bayangkara FC. 3 Muhammad Ferrari. Bek serba bisa andalan Persija Jakarta, Muhammad Ferrari ikut berada di daftar ini. Bek berusia 21 tahun itu semakin menjadi andalan dengan sering bermain di Persija. Namun rapornya tidak sebaik musim lalu. Ferrari sepanjang musim ini bermain 22 kali dan berkontribusi dengan 3 assist. Statistiknya di musim lalu lebih ciamik dan efektif dengan mencetak 2 gol dari 18 penampilan. Musim ini Muhammad Ferrari juga mengoleksi 1 kartu merah dan 2 kartu kuning. Namanya terus berkembang di level senior Timnas Indonesia dengan jumlah penampilan 7 kali dan mencetak 2 gol. Ia menjadi tumpuan skuad Garuda saat perhelatan Piala AFF 2024. 4 Hoki Caraka. Kemudian Hoki Caraka ikut masuk di daftar ini. Namanya sempat berkibar ketika di Timnas Indonesia kelompok usia 20 tahun dan masih menjadi andalan di PSS Sleman hingga sekarang. Namun penampilan di BRI Liga 1 2024-2025 menurun dari musim-musim sebelumnya. Menit bermain hingga kontribusinya dalam permainan lebih ciamik musim lalu. Hingga pekan ke-30 BRI Liga 1 musim ini dimainkan, Hoki bermain 23 kali dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Musim lalu, pemain berusia 20 tahun tersebut mengoleksi 4 gol dan 3 assist dari 27 pertandingan. Di level Timnas Indonesia, pemain asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu punya 10 penampilan di level senior.
meski terakhir kali ia diturunkan saat masih dipegang Shin Tae-yong pada Desember 2024 di ajang Piala AFF 2024. 5. Ada Ramadan Sananta. Nama selanjutnya ada Ramadan Sananta, striker potensial di Timnas Indonesia. Bahkan Sananta selalu bermain untuk skuad Garuda di 2 pertandingan terakhir bulan Maret lalu menghadapi Australia dan Bahrain. Total Sananta mengemas 5 gol dari 12 penampilan bersama Timnas Indonesia level senior. Namun di klubnya Persis Solo musim 2024-2025, ia mengalami penurunan tajam. Striker berusia 22 tahun ini baru mengoleksi 4 gol dari 26 pertandingan. Angka itu terbilang merosot karena musim lalu ia menjadi goal getter Laskar Sambernyawa dengan koleksi 8 gol dari 23 pertandingan. Timnas Indonesia gelar TC di Bali. Pengamat, momentum membangun chemistry dan peluang menang besar versus China. Kepastian TC Timnas Indonesia sebelumnya disampaikan Ketua PSSI, Erick Thohir, yang mengatakan pemusatan latihan tim Garuda bakal dimulai pada 26 Mei 2025. Kami ada pemusatan latihan lebih awal di Bali pada 26 Mei 2025 kalau tidak salah, ujar Erick Thohir. Hal ini berarti akan ada sekitar 10 hari bagi skuad Garuda berlatih di Pulau Dewata jelang bersua Cina. Pemusatan latihan lebih awal bagus untuk memantapkan taktik dan strategi tim pelatih. Selain itu, berdampak positif dalam membangun chemistry antar pemain Timnas Indonesia agar kian menyatu. Opini ini datang dari pengamat nasional sekaligus pelatih sepak bola, Erwan Hendarwanto. Pemusatan latihan menjadi salah satu opsi untuk membuat dan membentuk tim supaya lebih baik secara chemistry dan juga secara fisik, teknik, dan taktik, kata Erwan Hendarwanto. Mengingat timnas tidak mempunyai waktu yang banyak dalam melakukan persiapan seperti halnya klub. Saya kira TC ini akan membantu sekali buat timnas jelang melawan Cina, lanjut pelatih PSIM Yogyakarta itu. Bermain di depan pendukung sendiri akan jadi keuntungan serta menambah motivasi tersendiri bagi para pemain. Buktinya, sudah 2 laga kualifikasi dimenangkan Timnas Indonesia di SUGBK. Ya, asal tidak overconfidence, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menang dengan skor cukup besar saat melawan Cina. Semoga kita bisa mendapat poin penuh lagi untuk menjaga peluang lolos, harapnya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen, sementara grup CJIZES DKK mengumpulkan 9 poin dari 8 laga. Hasil dari 2 menang, 3 imbang, dan 3 kali kalah. Tim besutan pelatih Patrick Kluivert ini masih memiliki peluang untuk menjadi runner-up grup C, tetapi cukup sulit karena tertinggal 4 angka dari Timnas Australia di urutan kedua. Sebagai informasi, peringkat pertama dan kedua grup C otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara posisi ketiga serta keempat akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Agar Timnas Indonesia makin bagus, legenda sepak bola Surabaya minta PSSI benahi kompetisi usia muda. Sebuah harapan diapungkan legenda sepak bola Surabaya Muhammad Zain Al-Haddad untuk kemajuan sepak bola nasional. Ex-pelatih Persija Jakarta itu menginginkan PSSI untuk membenahi kompetisi usia muda. Hal itu disampaikan Zain Al-Haddad di channel YouTube Bicara Bola milik Akmal Marhali. Dalam perbincangan tersebut, pria yang akrab disapa Mama itu berbicara panjang lebar mengenai karier hingga sepak bola tanah air. Pada kesempatan tersebut, Akmal Marhali menanyakan apa saja aspek yang perlu dibenahi dari sepak bola Indonesia saat ini. Mama pun memberikan jawaban. Saya hanya mengatakan tim nasional itu akan bagus kalau kompetisinya bagus. Kompetisi meliputi usia muda, liga. Karena apa? Tidak mungkin tim nasional bagus kalau kompetisinya tidak bagus, ujar Mama. Pemain-pemain tim nasional ini lahir dari kompetisi. Kalau kompetisi bagus, maka akan lahir pemain yang bagus.
Saya pikir benahilah kompetisi, sambung mantan striker Niach Mitra tersebut. Liga 1 musim ini juga BRI menerapkan regulasi baru tentang penggunaan pemain asing. Dari 6, bertambah menjadi 8 pesepak bola luar negeri. Soal itu, Mama ikut angkat bicara. Sebagai mantan pemain dan kini menjadi pelatih, Mama memberikan pesan penting untuk pesepak bola muda agar karirnya tak gampang meredup karena performa menurun. Contohlah pemain-pemain dulu, artinya harus disiplin. Disiplin pribadi bagaimana menjaga kondisi badan, bagaimana berlatih dan menjaga makan dan tidur. Karena disiplin yang bagus, itu disiplin pribadi, jangan sampai ada pelatih baru berlatih. Itu tidak boleh pesannya. Yang kedua harus berlatih keras karena sepak bola sekarang sudah bisa diandalkan untuk hidup. Sekarang gajinya besar, kalau dulu zaman saya mungkin ya seperti itu gajinya. Dulu kita bermain bagus dapat tepuk tangan sudah senang, kalau sekarang para pemain harus pintar dan berlatih keras karena ini kehidupanmu, pungkas Mama. Skenario ajaib media Cina, tim Dragons kalahkan timnas Indonesia dan terbang ke posisi 3. Media asal Cina, Sohu memberikan analisis terkait peluang tim Dragons bisa lolos ke babak selanjutnya. Kemenangan atas Indonesia dan hasil imbang melawan Bahrain akan menjadi target ideal untuk mereka. Tentunya, target ini akan berat dicapai karena laga melawan skuad Garuda digelar di Jakarta. Hasil imbang melawan Bahrain di pertandingan terakhir akan membuat mereka mendapatkan 10 poin. Indonesia akan tetap mendapatkan 9 poin jika mereka kalah dari Cina. Di pertandingan terakhir, mereka akan menghadapi tim kuat Jepang dalam pertandingan tandang dan mungkin akan kalah sehingga poin mereka akan terkunci di angka 9, tulis Sohu. Setelah itu, Bahrain diharapkan kalah dari Arab Saudi meski bermain di kandang. Kondisi ini akan membuat posisi Cina semakin nyaman dan siap meluncur dari dasar klasemen. Akan sangat sulit bagi Bahrain untuk mengalahkan Arab Saudi di kandang sendiri di pertandingan selanjutnya. Jika mereka gagal memenangi pertandingan kandang melawan Cina di pertandingan terakhir, mereka hanya dapat meraih paling banyak 8 poin. Lanjutnya, pada skenario paling ideal, Cina bisa naik ke posisi ketiga dengan bekal 4 poin. Mereka bisa memastikan diri menuju putaran keempat dan membuka asa lolos ke Piala Dunia. Tentunya analisis ini jadi misi yang hampir mustahil karena Indonesia dalam tren positif dan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Jadi, meski dengan segala kesulitan, selama tim sepak bola nasional dapat mengumpulkan 10 poin, mereka akan dapat memenangi tempat keempat di grup di atas Indonesia dan Bahrain sehingga dapat masuk ke putaran keempat. Tidak peduli seberapa sulitnya, tim sepak bola nasional harus berjuang habis-habisan. Karena jika tidak, mereka akan kembali absen di Piala Dunia. PSSI diisukan menaturalisasi 5 pemain lagi. Masih on the track, mayoritas usia muda dan sesuai target jangka panjang Timnas Indonesia. Nama yang santer beredar antara lain Mauro Zylstra, Pascal Struijk, Miliano Jonathansdien Silon Zandbergen, dan Tristan Goijer. Apa alasan Gus Nul yakin menyebut program naturalisasi tersebut masih berada di jalur yang benar? Jika isu itu jadi kenyataan, tentu sangat bermanfaat bagi masa depan Timnas Indonesia. Dari 5 calon naturalisasi baru itu, hanya Pascal Struijk yang berusia 25 tahun. Sisanya masih berumur 20 sampai 21 tahun. Artinya, PSSI masih mencari pemain muda untuk jangka panjang. Katanya, untuk tujuan jangka pendek, bila proses naturalisasi 5 pemain itu dikebut bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert tentu memprioritaskan mencari pemain yang langsung dipakai untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia paling tahu kebutuhan di sektor mana agar Timnas Indonesia makin kuat untuk jangka pendek, jelasnya. Beberapa waktu lalu, Patrick Kluivert dan stafnya telah terbang langsung ke Inggris menemui 2 pemain Timnas Indonesia di klub Oxford United, yakni Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand.
termasuk melobi Pascal Struijk yang baru saja membawa Leeds United promosi ke Premier League. Ayah Miliano Jonathans juga sempat menyambangi Jakarta ketika timnas Indonesia menjamu Bahrain. Gelagat inilah yang dikaitkan dengan isu perpindahan kewarganegaraan pemain bersangkutan. Pemerhati sepak bola senior asal Malang itu juga menjelaskan pemain diaspora yang diincar Patrick Kluivert tentu saja untuk kepentingan timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenburg yang akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Langkah PSSI dan Patrick Kluivert sudah bisa dibaca. Kemana arah tujuan naturalisasi 5 pemain baru nanti? Jika mengamati usia 4 pemain muda itu, jelas misinya untuk timnas Indonesia U2. Ucapnya, masih ingat Doan Van Hau? Bek Vietnam yang jadi public enemy timnas Indonesia siap main lagi. Doan Van Hau dikabarkan siap bermain lagi setelah dihantam cedera dalam 2 tahun terakhir. Kabar ini pun dianggap sebagai angin segar untuk pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Bagi publik dan penggemar timnas Indonesia, sosok Doan Van Hau jelas tidak akan mudah dilupakan. Ia bisa dibilang menjadi musuh nomor 1 dari sepak bola Vietnam bagi fans timnas Indonesia setelah apa yang dilakukannya kepada Evan Dimas. Ya, Evan Dimas mengalami cedera serius di final SEA Games 2019 karena tekel keras dari Doan Van Hau. Insiden ini menyebabkan Evan Dimas tidak bisa melanjutkan pertandingan dan berdampak pada karirnya. Media Vietnam, Soha memberitakan kondisi Doan Van Hau yang berangsur-angsur pulih dari cedera. Sebelumnya beberapa sumber melaporkan bahwa Doan Van Hau mengalami cedera tumit yang parah dan membuatnya sulit untuk kembali ke lapangan. Ia juga sempat berobat di Singapura untuk mempercepat proses pemulihan. Dalam unggahan terbarunya, Doan Van Hau mengatakan bahwa dirinya baru saja menjalani operasi, belatnya sudah dilepas, dan sedang memasuki masa pemulihan. Doan Van Hau sudah absen dari lapangan sejak September 2023 setelah mengalami cedera serius. Proses pemulihan bek berusia 26 tahun itu menemui banyak kendala. Namun, dengan tanda-tanda positif belakangan ini, para penggemar berharap Van Hau bisa kembali bermain dalam waktu dekat. Beberapa tahun lalu, Doan Van Hau menjadi musuh bebuyutan publik sepak bola Indonesia. Doan Van Hau dikenal menjadi pemain penuh kontroversial, tidak hanya saat berjumpa timnas Indonesia, Exco PSSI pastikan Gelora Delta Sidoarjo jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam 2 ajang yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Agenda ini dijadwalkan bakal berlangsung berbarengan dengan FIFA Matchday pada 1-9 September 2025. Saat ini, Indonesia masih dalam tahap pengajuan tuan rumah kualifikasi tersebut. Anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad, menuturkan bahwa status Gelora Delta sebagai tuan rumah sudah bisa dipastikan. 2 agenda ini memiliki jangka waktu yang berbeda. Piala AFF U23 2025 akan diikuti oleh 12 tim dari negara anggota ASEAN. Sedangkan kualifikasi Piala Asia U23 2026 hanya berisi 4-5 tim di 1 grup. Pengumuman negara-negara yang bakal jadi tuan rumah di 10 grup babak kualifikasi ini sendiri masih belum dilakukan. Undian pembagian grup juga masih akan digelar pada 29 Mei 2025. Total akan ada 46 tim yang bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mereka akan dibagi ke dalam 10 grup. Artinya, sebanyak 6 grup berisikan 5 tim, sedangkan 4 grup lainnya berisikan 4 tim. Media Cina beberkan alasan tim naga gagal naturalisasi pemain top. Timnas Indonesia untung besar di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Cina benar-benar tak putus asa untuk melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, JBK, Jakarta 5 Juni mendatang. Tim Naga disebut sangat berniat menaturalisasi pemain berposisi penyerang untuk menekan timnas Indonesia. Salah satu media Cina, Sohu, melaporkan bahwa tim Naga membahas naturalisasi Fabio Abreu yang bermain di Beijing Guoan. Mereka melaporkan bahwa Fabio Abreu berulang kali mempertanyakan soal naturalisasi di Cina. Namun, ternyata proses naturalisasi tersebut gagal didapat pemain berdarah Portugal tersebut. Cina diketahui telah mendorong naturalisasi lagi menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah pada bulan Juni. Sebelum pertandingan bulan Maret, Cina menambahkan pemain Brasil dan Italia Serginho, Beijing Guoan ke tim nasional Cina. Bahkan, Fabio yang bermain di klub yang sama dengan Serginho disebut-sebut sangat ingin bergabung dengan tim nasional setelah menjadi warga negara Cina yang dinaturalisasi. Bahkan, terungkap bahwa Serginho juga menanyakan kemungkinan naturalisasi di Cina. Namun, karena alasan yang agak tidak masuk akal, permohonan naturalisasi ditolak. Sepak bola Cina sudah memiliki harapan besar terhadap pemain-pemain naturalisasi. Menurut sejumlah media Tiongkok, bek utama Zhang Guangtai, lahir di Inggris, kembali pulih dari cedera.